Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedeki Nur Aini, perwakilan dari GLS SMPN 3 Pabuaran, Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Lutung Kasarung. Dongeng tersebut berasal dari daerah Jawa Barat. Pada zaman dahulu kala di Tatar Pasundan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Raja tersebut dikenal sebagai Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung memiliki dua orang putri yang sangat cantik jelita, yaitu Purbararang dan adiknya Purbasari. Pada saat mendekati akhir hayatnya, Prabu Tapa Agung menunjuk putri bungsunya yaitu Purbasari untuk menggantikan tahtanya. Purbararang yang mendengar berita itu pun sontak tidak terima. Dia pergi menemui tunangannya Indrajaya dan menggerutu kepadanya. "Aku adalah putri sulung. Mengapa ayahanda memilih dia sebagai penggantinya?" Kegeramannya yang sudah memuncak membuat Purbararang memiliki niat untuk mencelakakan adik. Dia pergi menemui seorang penyihir dan menyuruh penyihir itu untuk mengutuk Purbasari. Lantas pada saat itu juga kulit Purbasari berubah menjadi bertotal-total hitam. Purbararang yang melihat itu pun dia berkata kepada ayahanda, "Orang yang dikutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu." Dan Purbararang pun menyuruh seorang patih untuk mengantarkan Purbasari ke hutan yang sangat jauh. Di hutan, hati yang masih berbaik hati itu pun membuatkan sebuah gubuk untuk Purbasari. "Tabahlah Tuan Putri, cobaan ini pasti berakhir. Yang Maha Kuasa bersama Tuan Putri," ujar sang patih. Dan selama Purbasari ada di hutan tersebut, dia memiliki teman-teman hewan yang sangat baik kepadanya. Namun, ada seekor kera berbulu hitam yang sangat misterius. Kera itu bernama Lutung Kasarung. Kera itulah yang selama ini selalu perhatian kepada Purbasari. Dengan menggembirakannya, dia selalu mengambilkan Purbasari buah-buahan bersama teman-temannya dan juga bunga-bunga yang sangat harum. Pada saat bulan purnama tiba, Lutung Kasarung bersikap aneh. Dia pergi ke hutan yang sangat sepi dan mulai bersemedi, memohon kepada dewa, dan sebuah keajaiban pun terjadi. Tanah di sekitarnya berubah menjadi sebuah telaga kecil. Telaga yang airnya memiliki obat-obatan yang sangat harum. Keesokan harinya, dia pergi menemui Purbasari dan menyuruhnya untuk mandi di telaga tersebut. "Apa manfaatnya bagiku?" pikir Purbasari. Namun, dia tetap pergi ke telaga tersebut dan menuruti Lutung Kasarung. Pada saat setelah mandi di telaga tersebut, alangkah terkejutnya Purbasari melihat dirinya di pantulan cermin dan kulitnya berubah menjadi seperti sedia kala. Di istana, Purbararang berniat untuk menjenguk adiknya di hutan. Dia pergi bersama para pengawal dan juga tunangannya. Pada saat Purbararang dan Purbasari bertemu, alangkah terkejutnya Purbararang melihat adiknya tidak memiliki totoh hitam. Dia yang tidak mau kehilangan muka pun mengajak adiknya untuk adu panjang rambut. "Siapa yang rambutnya paling panjang, dialah yang menang," ujar Purbararang. Awalnya Purbasari menolak, tapi karena terus didesak oleh Purbararang, dia pun mulai menikahkannya. Dan ternyata rambut Purbasari lebih panjang daripada Purbararang. "Baiklah, aku kalah. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku," kata Purbararang seraya mendekat kepada Indrajaya. Purbasari yang tidak memiliki tunangan pun merasa gelisah dan juga kebingungan. Dia pun menarik-narik tangan Lutung Kasarung, dan Lutung Kasarung kegirangan. Dia melonjak-lonjak dan itu dilihat oleh Purbararang. Lantas Purbararang pun tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, jadi Lutung ini tunanganmu." Dan pada saat itu juga, Lutung pergi bersemedi. Suatu keajaiban terjadi. Lutung berubah menjadi pemuda yang gagah perkasa dan ketampanannya melebihi Indrajaya. Semua orang terkejut, seraya bersorak gembira. Dan Purbararang pun mengakui kesalahan dan kekalahannya selama ini. Dia memohon kepada Purbasari agar tidak dihukum, dan mereka semua yang ada di hutan itu pun kembali ke istana. Pada akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu didampingi oleh pemuda idamannya. Pemuda yang selama ini mendampinginya di hutan dalam wujud seekor lutung. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh iri terhadap pencapaian orang lain, dan kita tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.